البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fiik bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadits karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Disimak barakallahu fiik halaman yang ke-59. Sekarang kita akan masuki pembagian seputar isnad atau seputar sanad. Pada pertemuan yang telah lalu dalam kitab Syarah Baiquniyah atau kitab Mustalah yang sudah kita lewati, sanad itu terbagi menjadi berapa? Dua, nazil dan ali. Sanad yang rendah kedudukannya dan sanad yang tinggi kedudukannya. Nah, sebelum kita baca, anak kasih gambaran global. Semakin pendek sanadnya, semakin tinggi kedudukannya karena perantaranya sedikit. Semakin panjang sanadnya, semakin rendah kedudukannya karena perantaranya banyak. Kalau kabar itu kalau banyak perantara yang membawanya itu kadangkala sudah dimodifikasi. Paham ya? Sudah diubah, sudah dipotong sehingga khawatir hadisnya lemah. Mafhum? Contohnya gini. Sanad A, sanad B. Diperhatikan ya. Sanad haddatsana A, qala haddatsana B, qala haddatsana C. Langsung sampai kepada Rasulullah SAW melewat berapa jalur? 3 jalur. Sanad B, haddatsana A, haddatsana B, qala haddatsana C, qala haddatsana D, qala haddatsana E. Panjang kan? Yang panjang ini sanadnya nazil, rendah. Karena banyak yang membawa, banyak yang menjadi perantara. Nah, biasanya kabar itu kalau sampai kepada yang dikabarkan, kalau banyak perantara itu khawatir apa? Ada yang dimodifikasi, ada yang ubah. Paham belum? Nah, kabar dari pusat warnanya biru. Ternyata karena banyak yang membawa kabar itu, perantara akhirnya bisa putih. Jadi pahami? Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau teman 3 perantaranya pendek, haddatsana A, qala haddatsana B, qala haddatsana C, qala Rasulullah SAW. Itu kemungkinan besar sahih sudah. Mahfum? Jadi sanad yang bagus yang mana? Yang ali atau yang nazil? Yang ali, sampai-sampai ada dari kalangan a'immatul hadis, para imam dalam ilmu hadis ini. Siapa kemarin yang kita lewati? Imam siapa itu? Ali Ibnul Madini rahimahullah. Sampai-sampai beliau ditanya dengan suatu pertanyaan, nah barakallahu fi, ya imam, apa yang paling kau sukai atau paling kau cintai di dunia ini? Apa kata beliau? Nah, apa kata beliau? Baitun khali sanadun ali. Rumah kosong tapi sanadnya tinggi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun hidupnya sederhana, rumah seadanya, dalamnya pun juga tidak mewah, tapi sanadnya tinggi. Karena para ulama hadis terdahulu itu mereka berlomba-lomba untuk mencari sanad yang tinggi gitu loh. Jadi pahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi semakin sedikit perantaranya itu semakin kuat dan semakin tinggi sanadnya. Semakin banyak perantaranya itu semakin rendah sanadnya. Bisa dipahami? Nah, itu secara globalnya. Nanti juga ada tingginya sanad tersebut bukan dari sanadnya, tapi dari keadaan perawinya. Faham? Sifat perawinya. Contohnya gini. Perhatikan ya, ada 2 sanad, A sama B. Yang A cuma 3 sanadnya, tapi dhaif semua. Yang B ini 5 tapi sikoh semuanya. Mana yang ali ihsan? Yang A atau yang B? Yang B, karena walaupun banyak perantaranya tapi sikoh semuanya. Yang A ini walaupun pendek perantaranya tapi dhaif semuanya. Bisa dipahami? Itu berarti tinggi dari sisi sifat perawinya. Mafhum? Baru kita baca sekarang. Perhatikan halaman yang ke-59. Aqsamuhu, pembagian seputar sanad dan isnad. Untuk mengulang kembali biar antum semakin melekat, apa sih sanad kemarin definisinya? Hasan? Boleh dengan definisi yang di sini, boleh yang ana sebutkan secara global kemarin. Apa itu definisi sanad atau isnad? Naam, silsilatur rijal al-musilatu ilal matan. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan sampai kepada apa? Matan hadis. Itu secara global. Definisi yang di sini juga bagus.
ruwatul hadis alladzina naqaluhu ilaina. Para perawi hadis yang mereka menukilkan hadis sampai kepada kita. Bisa dipahami ya? Nah, tapi seringnya yang digunakan definisi yang ana sebutkan tadi itu. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan atau menyampaikan kepada matan hadis. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan, itu namanya apa? Namanya sanad. Dan sanad itu termasuk bagian dari apa? Agama. Al-isnadu minad din, walau lal isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a. Laqala man syaa'a ma syaa'a. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan biar tambah jelas. Wa yang qasmu ila qismain 'alin wa nazil. Dipersiapkan anak kasih pertanyaan atau jawab dengan matan baikuniyah. Dan sanad atau isnad ini terbagi menjadi dua, 'alin dan nazil. Sanad yang 'ali, sanad yang nazil. Matannya seputar 'ali dan nazil. Matan baikuniyah. Sudah pernah menghafal antum matan baikuniyah? Sudah pernah menghafal? Belum. Yang sudah menghafal, di memorinya diputar kembali. Naam, coba antum, bismillah. Ayo, naam. Belum terputar? Bismillah, diputar kembali. Sudah menghafal belum kemarin? Putar kali. Belum? Hasan, diputar lagi San. Memorinya San. Seputar surat Ali, surat Nazil, lewat. Belum terputar juga. Diputar Mas. Belum? Labas. Antum putar. Belum? Tinggal satu. San, putar San. Wama? Ayo. Wama qallat? Ayo itu aja. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Itu pantunnya pendek. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Itu dihafalkan ya. Nanti kalau ada pertemuan akan datang, kalau memungkinkan tak ulang lagi, tapi enggak masalah, cuman kalau memungkinkan diulang pembahasan syarah baikuniyah itu yang kesekian kalinya, karena matanya luar biasa, diajarkan di mana-mana. Di Banjarnegara ini mereka yang belajar sana juga belajar baikuniyah, matanya dihafal juga. Belajar qawaidul fiqhiyah, matanya dihafal juga. Dari Abdurrahman, Abdullah itu sana belajar lagi baikuniyah, qawaidul fiqhiyah. Nah, itu matan yang bisa dikatakan inti kalau dalam masalah fikih, kaidah-kaidah fikih yang dihafal matan al-qawaidul fiqhiyah. Kalau dalam masalah mustalah itu matan al-baikuniyah. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Setiap yang semakin sedikit rijalnya, semakin sedikit perantaranya, ala, tinggi sanadnya. Wa didduhu, dan lawannya, dzakal ladzi qad nazala, itulah yang nazil sanadnya. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, ini matannya di dalam al-baikuniyah. Kita lihat. Kata beliau, fal ali, maka sanad yang tinggi, makana aqrab ila shihah, yaitu sanad yang lebih dekat kepada kesahihan. Kenapa lebih dekat? Karena perantaranya sedikit. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala. Ini diartikan, bagaimana ngartikannya? Dan setiap hadis yang sanadnya rijalnya sedikit, itu ala, tinggi sanadnya. Mafhum? Wa didduhu dzakal ladzi qad nazala, lawannya, ditarin lawannya itulah yang nazil. Mafhum Muhammad? Nah, dikondisikan. Dan lihat sini, fal ali, maka sanad yang ali itu makana aqrab ila shihah, yaitu sanad yang lebih mendekati kepada kesahihan. Nah, wan nazil aksuh, sedangkan nazil itu aksuh, apa aksuh itu lawannya. Aksuhu artinya lawannya. Paham ya? Lawan daripada ali berarti lebih dekat kepada kedhaifan gitu loh. Kalau tanya kenapa kok seperti itu, kenapa alasannya seperti itu? Karena perantara tadi itu, semakin banyak perantara, semakin banyak rijal hadis yang meriwayatkan situ, semakin ada ihtimal dhaif. Semakin sedikit, semakin sedikit perantaranya, semakin sedikit rijal hadis yang membawa riwayat tersebut, barakallahu fiik, sampai kepada Rasulullah SAW, itu semakin apa tadi?
semakin tinggi. Ingat-ingat pantunnya ya. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dzakal ladzi qad nazala. Itu. Kita lihat. Wal 'ulu naw'an. 'Ulu ketinggian di sini maksudnya ada dua macam, dua jenis. 'Ulu sifatin wa 'ulu adadin. Tinggi dari sisi sifat. Sifat siapa? Sifat perawi, dhaif, thiqah. Sifat atau bukan? Sifat. Wa 'ulu adadin, tinggi dari sisi jumlah perawinya. Bisa dipahami? Semakin sedikit jumlahnya semakin tinggi. Semakin banyak jumlahnya, perantaranya semakin banyak semakin rendah. Itu kalau dalam ilmu sanad seperti itu. Dipahami ya, bukan semakin banyak semakin tinggi, bukan. Semakin banyak malah justru semakin rendah. Karena perantaranya banyak itu loh ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Antum sekarang perhatikan secara logika. Antum dapat kabar ya, dapat kabar. Dari siapa? Si fulan. Si fulan dari mana? Dari si Alan. Si Alan dari si fulan. Si fulan dari si Alan. Si Alan dari si fulan. Panjang gitu. Dengan yang kabarnya dari mana? Dari si fulan. Si fulan dari si Alan. Si Alan dari mana? Lihat langsung. Pendek atau enggak? Pendek. Kira-kira mana yang lebih dekat dengan kebenaran? Yang panjang atau yang pendek? Yang pendek. Karena cepat gitu loh prosesnya. Tapi yang panjang ini khawatirnya apa? Bisa dimodifikasi, divariasi khobarnya. Paham ya? Datang khobar di awal permulaan hijau, sampai kepada pusatnya orang yang dikabarkan terakhir sudah kuning. Berubah atau tidak? Berubah. Tapi kalau cuma 3, fulan, Alan, fulan, hijau ya tetap hijau. Untuk proses menjadi kuning itu sangat tidak memungkinkan itu loh. Paham ya? Tapi kalau panjang dari itu, paham ya? Itu kan semakin panjang perantaranya itu semakin mendekati kepada kedhaifan. Kita lihat. Yang pertama, fa'ulu sifah, maka tinggi sanadnya dari sisi sifat perawi maksudnya ya. Kita lihat apa maknanya? An yakuna ruwatu aqwa fi dhabti awil adalah min ar-ruwati isnadin akhar. Diperhatikan ini. Na'am barakallahu fiik. Qawlu sifah itu adalah hendaknya para perawi, ayyakuna ruwatu, hendaknya para perawi aqwa, lebih kuat dalam hal apa? Dalam hal dhabt, kekuatan hafalannya, awil adalah atau adalahnya, minar ruwat dibandingkan para perawi fi isnad dan akhar, dibandingkan para perawi yang ada di sanad yang lain. Ada 2 sanad. Ada berapa sanad? 2 sanad. A sama B. Sanad yang A ini perawinya thiqah. Cuman 3 orang. Paham ya? Nah, atau cuman taruhlah barakallahu fiik ya 3 enggak masalah. Yang B itu ketiga, tapi dhaif. Paham ya? Dhaif. Tentunya yang A ini lebih kuat dalam hal apa? Sifat perawinya. Bisa dipahami? Dhabtnya lebih kuat. Adalahnya lebih kuat. Itu berarti apa? Ulu sifat. Jadi ulu sifat itu enggak dinilai dari banyaknya perawinya. Bisa dipahami? Bukan dinilai dari banyaknya perantara, tapi dinilai dari sifat perawinya. Taruhlah yang ini barakallahu fiik lebih sedikit, haddatsana fulan, qala haddatsana Alan, qala haddatsana fulan, 3 orang tapi dhaif semuanya, dengan yang 5 orang tapi thiqah semuanya, mana yang Ali? Yang 5 atau yang 3? Yang Ali. Yang 5. Karena apa? Karena jumlahnya walaupun banyak tapi thiqah semuanya itu loh. Jadi pahami? Ini mudah sekali. Yang kedua, wa ulul adad, tinggi dari sisi apa? Adat jumlah. Adat itu jumlah, bilangannya, jumlahnya semakin sedikit semakin tinggi. Apa maknanya? Nah, itu garis itu maknanya biar atau tambah jelas. Jangan sampai salah paham ya. Semakin banyak semakin tinggi, itu keliru kalau dalam masalah ini. An yakilna adadur ruwati fi isnadin binisbah ila isnadin akhar. Disimak itu. An yakilna. Naam, adadur ruwati, hendaknya jumlah para perawinya itu lebih sedikit. Naam, fi isnadin, dalam sanad tersebut dinisbahkan kepada sanad yang lain. Berarti lebih sedikit itu lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau lebih sedikit lebih tinggi dalam masalah ini, jangan keliru. Perhatikan itu, an yakilla adadur ruwati, hendaknya jumlah para perawinya itu sedikit. Fi isnadin, dalam suatu sanad, dinisbahkan ila isnadin akhar, dibandingkan sanad yang lainnya. Bisa dipahami enggak ini? Paham ya? Nah, jadi ukurannya apa Abdullah, ukurannya di sini? Dikatakan tinggi sanadnya dalam hal adat. Nah, itu maksudnya bagaimana maksudnya itu? Maksudnya semakin banyak jumlah perawinya semakin tinggi atau semakin rendah? Rendah kalau dalam masalah ini. Barometernya, ukurannya, kalamnya siapa? Al-Imam
Al-Baiquni dalam matan Al-Baiquni wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Udah, kalau antum paham itu udah selesai dah. Dan setiap sanad yang qallat rijaluhu, yang sedikit perawi atau rijal hadisnya, ala tinggi sanadnya. Wa didduhu lawannya dzakal ladzi qad nazala. Lawannya berarti rendah gitu loh. Jadi paham insyaallah Muhammad? Ayo na'am. Kita lanjutkan. Wa innama kanat qillatul adad uluwan, kata beliau, dan hanya saja jumlahnya sedikit kok dikatakan tinggi. Perhatikan ini, innama kanat qillatul adad, dan hanya saja qillatul adad, sedikit jumlahnya, uluwan dikatakan tinggi. Kenapa? Li'annahu, dikarenakan, ini alasannya biar antum enggak gagal paham. Kenapa ya alasannya kok semakin sedikit perawinya, semakin sedikit perantaranya kok tinggi ya? Kenapa? Nah, ini jawabannya, digaris jawabannya ini. Li'annahu, dikarenakan kullama qallatil wasaitu, itu alasannya itu. Dikarenakan kullama qallatil wasaitu qalla ihtimalul khata. Dikarenakan na'am kullama, setiap kali qallat wasait, setiap kali sedikit perantara-perantaranya, qalla ihtimalul khata. Sedikit pula apa? Kemungkinan kekeliruannya. Itu alasannya, garis itu alasannya ya. Biar nanti kalau tanya bisa jawab. Kenapa? Kok semakin sedikit perantaranya kok semakin tinggi sanadnya? Nah, jawabannya ini. Li'annahu kullama qallatil wasaitu qalla ihtimalul khata. Dikarenakan barakallahu fiik, semakin atau setiap kali perantara-perantaranya itu sedikit, qalla ihtimalul khata, sedikit pula kemungkinan kekeliruannya. Ihtimal itu kemungkinan. Mafhum? Nah, seperti itu. Jadi semakin sedikit perantaranya semakin apa? Ihtimal kekeliruannya semakin sedikit. Fakana aqraba lis-sihhah, maka yang demikian itu apa? Lebih dekat kepada kesahihan. Nah, barakallahu fiik, lebih dekat kepada apa? Kesahihan. Semakin sedikit barakallahu fiik perantaranya semakin dekat kepada kesahihan. Wan nuzul. Apa itu nuzul? Apa itu nazil? Yuqabilul ulu. Perhatikan ini. Wan nuzul yuqabilul ulu, artinya apa? Dan nuzul itu lawan daripada ulu. Yuqabil itu lawannya. Paham ya? Yuqabil itu lawannya, lawan daripada ulu apa? Nuzul, gitu loh ya. Nah, kalau namanya kan nazil, lawannya ali, sifatnya nuzul, kemudian lawannya ulu. Fayakunu naw'ain, nuzul juga sama. Nazil, syaratnya nazil itu juga sama, memiliki dua jenis, dua macam. Apa itu nuzul sifatan wa nuzul adadin? Sanadnya rendah dari sisi sifat perawi tersebut atau rendah dari sisi apa? Jumlahnya. Nah, tinggal kena balik aja, dibalik. Selesaikan dibalik. Apa maksud dibalik maksudnya? Antum paham enggak yang pertama tadi? Yang namanya ulu ada dua toh? Ada dua kan? Ulu, ulu sifat sama ulu apa? Ulu sifat, ulu adat kan? Tinggal dibalik. Tinggal dibalik bagaimana? Semakin banyak jumlahnya, perantaranya dalam hal jumlah ini, itu semakin apa? Nazil itu loh. Adat atau sifat ini berarti? Semakin banyak jumlahnya berarti adat atau sifat? Adat. Semakin dhaif perawinya di dalam sanad tersebut, semakin nazil sanadnya. Sifat atau adat ini? Sifat atau adat? Sifat. Bisa dipahami? Dibalik gitu maksudnya. Kita pahamkan lagi di sini, perhatikan. Fanuzul sifah an yakuna ruwatu ad'af fi dhabti awil adalah minar ruwat fi isnadin akhar. Masyaallah, mudah sekali ini. Perhatikan ini. Maka nuzul sifat itu sanadnya rendah dari sisi sifatnya, itu maksudnya an yakuna ruwatu, yaitu para perawinya ad'af, lebih dhaif fi dhabt, lebih lemah fi dhabt dalam hal apa? Kekuatan hafalannya, awil adalah atau adalahnya, minar ruwat dibandingkan para perawi fi isnadin akhar, dibandingkan para perawi pada sanad yang lainnya. Bisa dipahami ya? Na'am. Jadi di sanad ini para perawinya lebih rendah, lebih dhaif, lebih lemah kekuatan hafalannya, dan lebih lemah adalahnya dibanding sanad yang lain. Bisa dipahami? Ini berarti apa? Sifat perawinya. Jadi sifat itu kembali pada perawinya, jangan sampai keliru. Kembali mana? Kepada perawinya. Yang kedua, wa nuzulul adad, dan rendah sanadnya dalam hal apa? Adat. Ini adat itu jumlah bilangannya. An yaksura, lihat ini, jadi balik kan, kebalikan daripada yang ulu atau ali. Kita lihat,
an yaksura adad ruwati fi isnadin binisbati ila isnadin akhar. Disimak itu. Nuzul adad itu adalah yaitu sanad yang apa? Yaksura, yang banyak adad ruwat, banyak jumlah perawinya fi isnadin dalam suatu sanadnya. Ini catatannya nih ya. Nazil atau nuzul adad itu maksudnya apa? Maksudnya jumlah perawinya itu lebih banyak. Paham ya? Nah, dalam suatu sanad dinisbahkan kepada apa? Sanad yang lainnya. Jadi paham ya? Berarti semakin banyak perantaranya semakin rendah atau semakin tinggi Muhammad dalam masalah ini? Semakin banyak perantaranya, wasaitnya semakin banyak. Semakin tinggi sanadnya atau semakin rendah sanadnya? Rendah. Yang terbalik ya. Dalam masalah ini harus gitu. Nah, jadi kalau udah paham itu soal mudah. Kita selesaikan di bawah itu. Wa qad yastami'u an-naw'an 'ulu sifah wa 'ulu al-'adad fi isnadin wahid. Masyaallah, perhatikan ini. Sungguh kadangkala yastami' terkumpul. Ya, terkumpul dua jenis ini dalam satu sanad. Fi isnadin wahid, dalam satu sanad. Terkumpul apa? Terkumpul padanya 'ulu sifah, 'ulu al-'adad. Jumlahnya sudah sedikit, thiqah semuanya gitu loh. Paham belum? Ada dua sanad, A dan B. Yang A ini cuma 3. Sedikit. Yang B 5. Paham? 5 ini campuran, ada soduk, ada thiqah. Yang A ini 3 ini thiqah semuanya. Berarti apa? Dia lebih tinggi sanadnya. Dalam hal apa? Jumlah dan sifat perawinya. Jadi paham ya Ustaz? Dan bingung loh ya. Ada berapa sanad? Ada berapa sanad? 2 sanad. Sanad A cuman peratannya 3 perawi. Sanad B 5 perawi. 5 perawi ini sifatnya ada yang soduk, ada yang thiqah, ada yang macam-macam, campuran. Paham ya? Nah, sanad A ini 3-3-nya ini sudah sedikit jumlah perantaranya, kemudian sifatnya apa? Thiqah semuanya, bahkan thiqatun sabtun, kuat semuanya. Berarti apa ini? Mana yang tinggi sanadnya ini, yang A atau yang B? Yang A. Tinggi dalam berapa sisi? 2 sisi. Sisi sanad, sisi jumlahnya sama sisi apa? Sifat perawinya. Bisa dipahami? Ayo, nah. Jelas sekali, ini mudah sekali. Kita selesaikan sampai bawah itu, perhatikan. Fayakunu alaniyan min haitsus sifah wa min haitsul adad. Masyaallah. Maka menjadilah sanad tersebut, nah barakallahu, tinggi dari sisi sifat perawinya dan tinggi dari sifat jumlah perantara atau jumlah perawinya. Semakin sedikit semakin tinggi sanadnya. Waqad yujadu ahaduhuma dunal akhar. Disimak ini. Dan kadang-kala dijumpai cuma salah satu keduanya. Enggak dua-duanya, salah satu keduanya. Tidak yang lainnya. Berarti nah barakallahu fik, imma dijumpai karena jumlahnya sedikit, namanya, atau dijumpai karena sifat perawinya, kekuatan hafalannya dan juga adalahnya tinggi. Jadi enggak dua-duanya. Jadi pahami ya? Nah, salah satunya. Fa yakunul isnadu 'aliyan min haitsus sifah. Maka menjadilah suatu sanad itu tinggi dari sisi sifatnya, sifat perawinya, nazilan, tapi dia nazil min haitsul adad, ditinjau dari sisi apa? Jumlah perawinya, jumlah perantaranya, au bil aks atau lawannya. Bisa dipahami? Satu sanad itu kadangkala dia ali, tinggi dari sisi sifat perawinya, tapi rendah dari jumlah perawinya. Bisa dipahami enggak ini? Nah, paham ya? Nah, faedahnya apa sih? Faedahnya itu apa? Mempelajari ulu, nuzul, ali, nazil. Faedahnya apa? Apakah enggak cukup kita memahami dhaif, sahih, sudah selesai? Kita katakan penting faedahnya, digaris faedahnya, digaris itu. Wa faidatu ma'rifatil ulu wan nuzul, dan faedahnya mengetahui, mengenal ulu wan nuzul, sanad yang tinggi dan rendah. Apa faedahnya ini? Al hukmu bit tarjih lil 'ali 'inda ta'arudi. Apa itu? Menghukumi dengan tarjih, menghukumi dengan kuat untuk yang sanad yang 'ali kapan? 'Inda ta'arud, ketika terjadi kontradiksi. Ta'arud itu kontradiksi, bertabrakan, berseberangan. Jadi ada 2 sanad, satunya 'ali, satunya nazil. Kontradiksi atau tidak nih? Kontradiksi mana yang lebih didahulukan? Barakallahu fiik Iqbal, kalau terjadi kontradiksi seperti ini, mana yang didahulukan, yang 'ali atau yang nazil? Nah, itu fungsinya. Paham? Fungsinya untuk lebih menguatkan al-hukmu bitarjih, menghukumi dengan kuat lil 'ali, untuk sanad yang 'ali 'inda ta'arudi, ketika apa? Terjadi kontradiksi. Kontradiksi tadi apa artinya kontradiksi?
ketika terjadi kontradiksi. Apa kontradiksi tadi? Apa? Kontradiksi. Apa kontradiksi tadi? Bertabrakan. Terjadi bertabrakan, kontradiksi, berseberangan, berlawanan, dising. Apa yang dilakukan kalau datang di kontradiksi? Disinkronkan atau dikondisikan. Itu caranya gitu, harus paham. Fungsi memahami ulu wan nuzul. Lewat. Jadi kesimpulannya, barometer masalah ulu wan nuzul, sanad yang alin nazil, ucapan Al-Imam Al-Baiquni dalam matan Baiquniyah. Coba diulangi Mas, ucapannya Mas, antum. Naam, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.